Saudaraku, kita lanjutkan pembicaraan hari ini. Pada hari ini, saya ingin mengakhiri pembicaraan tentang imajinasi saya tentang dataran rendah hasil dari pengeringan Laut Jawa. Oleh karena itu, saya akan izinkan saya memberikan nama kepada dataran rendah tersebut. Saudaraku, saya memberikan nama dataran rendah tersebut dengan nama gotong royong. Jadi lengkapnya judul pembicaraan saya hari ini adalah mengakhiri imajinasi tentang daratan gotong royong. Saudaraku, penyematan nama gotong royong ini bukan tanpa maksud. Saya punya 3 maksud dengan penggunaan istilah gotong royong itu. Yang pertama, bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat gotong royong. Jauh di masa berburu, barangkali puluhan ribu atau ratusan ribu tahun yang lalu, masyarakat Nusantara sudah terbiasa dengan cara hidup gotong royong. Gotong royong adalah cara hidup masyarakat Nusantara sejak masyarakat Nusantara mulai berburu hewan besar. Itu terjadi di seluruh Nusantara, mulai dari Sumatera di barat sampai ke Papua di timur. Jadi maksud yang pertama adalah mengingatkan kita bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat gotong royong. Masyarakat gotong royong inilah yang kemudian secara bertahap mengubah dirinya menjadi bangsa Indonesia. Pernyataan tentang menjadi bangsa Indonesia itu disampaikan pada Kongres Pemuda kedua tanggal 28 Oktober 1928 dalam bentuk sumpah, yaitu Sumpah Pemuda. Satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, Indonesia. Saudaraku, maksud yang kedua adalah saya ingin mengatakan bahwa dataran rendah gotong royong ini hanya akan terwujud kalau bangsa Indonesia bersama-sama dengan pemerintah Republik Indonesia bergotong royong membangunnya. Jadi kita secara bersama-sama bergotong royong membangun dataran rendah gotong royong tersebut. Saudara bisa bayangkan, pada puncaknya nanti 30 juta tenaga kerja bergotong royong. Sebagian ada di pabrik-pabrik, secara terus-menerus memproduksi peralatan, mesin-mesin yang akan digunakan dalam membangun dataran rendah gotong royong itu. Dan sebagian besar ada di Laut Jawa. Mengeringkan laut, membangun tanggul, membuat undakan-undakan, membangun danau-danau, dan seterusnya, mengoperasikan ratusan ribu pompa, atau bahkan barangkali sampai 1 juta pompa air. Itu dikerjakan oleh puluhan juta orang secara gotong royong. Maksud yang ketiga adalah pengerjaan dataran rendah gotong royong ini menjadi suatu dinamika gotong royong. Artinya, proses pengerjaan dataran rendah gotong royong ini akan membuat peradaban gotong royong itu berkembang. Jadi kita sekarang yang peradaban gotong royongnya sedang tertatih-tatih, terseok-seok karena bangsa Indonesia sekarang ini banyak yang menjadi pemalas. Mulai dari yang muda sampai yang tua, banyak yang malas berpikir. Yang tua-tua bahkan rajin korupsi. Nanti akan berubah menjadi patriot bangsa yang bekerja secara bergotong royong mewujudkan dataran rendah gotong royong itu. Itulah saudaraku. Jadi dengan penamaan gotong royong ini, maka
Jelaslah maksud dari kerja besar ini. Bangsa Indonesia menjadi mengenal diri, lebih mengenal lagi dirinya sendiri. Saudaraku, perubahan besar yang terjadi nanti bukan hanya di Laut Jawa. Tapi perubahan yang paling besar terjadi nanti adalah di dalam pola pikir dan perilaku manusia Indonesia. Baik manusia Indonesia yang ada di tengah-tengah masyarakat, maupun manusia Indonesia yang menjadi pejabat negara. Tanpa kita sadari, secara bertahap kita berubah. Kita berubah menjadi manusia Indonesia yang rajin berpikir, kreatif, patriot, membela bangsanya, juga memperjuangkan kepentingan bersama seluruh umat manusia, juga memperjuangkan kepentingan makhluk hidup lainnya, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, dan juga secara sengaja, terencana, kita menjadi bangsa yang memelihara bumi ini dengan baik. Itulah saya pikir gabungan dari 3 revolusi itu, yaitu revolusi ilmiah, revolusi industri, dan revolusi kesadaran kedua. Yang selalu saya katakan, itulah revolusi Indonesia lanjutan yang kita kerjakan setelah kita berhasil menyelesaikan revolusi politik. Dan revolusi Indonesia lanjutan ini, yaitu revolusi ilmiah, revolusi industri, dan revolusi kesadaran kedua, kita kerjakan serempak, terintegrasi secara gotong royong. Saya katakan tadi, kita akan membangun dataran rendah gotong royong ini selama 30 tahun. Pada puncaknya pengerahan tenaga kerja, kita mengerahkan 1 hari 30 juta tenaga kerja. Dan dataran rendah gotong royong ini akan mengundang turis dari dalam negeri dan juga dari mancanegara. Katakanlah besarnya juga sekitar 30 juta orang. Turis yang datang tentu akan banyak. Karena dataran rendah gotong royong ini menjadi satu-satunya tempat di muka bumi ini yang sangat luas dengan ketinggian di bawah permukaan laut. Sebagian besar berada di permukaan laut. Katakanlah mungkin sekitar 80% nanti itu berada di bawah permukaan laut. Sementara yang berada di atas permukaan laut barangkali hanya sekitar 20%. Saya sudah katakan alasannya mengapa demikian. Karena dataran rendah gotong royong, termasuk tanggul-tanggulnya itu kita bangun dengan menggunakan pasir laut Jawa itu sendiri. Kita tidak mengambil pasir dari Kalimantan, dari Jawa, dari Sumatera, atau dari Sulawesi. Saudaraku, dataran rendah gotong royong nanti akan menghubungkan Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Dataran rendah gotong royong berada di tengah-tengah keempat pulau tersebut. Bisa dibayangkan, lalu lintas darat, transportasi darat akan bisa menghubungkan Jawa dengan Sumatera, dengan Sulawesi, dan dengan Kalimantan. Transportasi darat juga bisa menghubungkan Kalimantan dengan Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Begitu seterusnya. Mengapa bisa? Karena mereka bisa melintasi jalur darat, yaitu dataran rendah gotong royong itu. Tentu ini akan membuat Nusantara ini semakin dinamis dan semakin indah. Bayangkan dari pegunungan-pegunungan di Kalimantan, di Sumatera, di Jawa, dan di Sulawesi, kita merayap turun ke dataran rendah gotong royong yang terletak di bawah permukaan laut. Katakanlah mungkin itu rel kereta api, dan nanti dia akan bisa menghubungkan keempat pulau tersebut. Saudaraku, imajinasi ini
saya akhiri di sini dulu. Saudara bisa mengembangkannya sendiri. Imajinasi ini memang menggambarkan sesuatu yang sangat berbeda. Kita membuat tantangan bangsa kita tantangan yang sangat berat. Dan pada saat yang sama kita menjawabnya dengan jawaban yang setimpal. Diawali dengan menyiapkan tenaga kerja yang ahli, terampil, kreatif, disertai dengan peralatan juga yang canggih, yang berat, ringan, sederhana, canggih, dan seterusnya. Saudaraku, besok saya akan melanjutkan dengan tema yang lain. Jadi pada hari ini kita akhiri tema dataran rendah gotong royong. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.